Halo semuanya, ketemu lagi di pembelajaran sosiologi kelas 10. Kali ini kita akan membahas mengenai dampak heterogenitas masyarakat dan sikap dalam menghadapi keberagamannya. Nah, berbicara tentang dampak heterogenitas, terdapat dampak positif dan juga negatif. Dampak positifnya bisa munculnya nilai dan norma baru, mudahnya memenuhi kebutuhan, tingginya kesadaran politik, diferensiasi struktural, dan perlindungan terhadap keberagaman. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya heterogenitas adalah perpecahan dan permusuhan, diskriminasi kelompok tertentu, dan solidaritas sosial yang renggang. Mari kita bahas dampak dari heterogenitas satu persatu. Yang pertama adalah munculnya nilai dan norma baru. Adanya kondisi latar belakang masyarakat yang beragam bisa mendorong masyarakat tersebut hidup dalam toleransi, karena pada akhirnya toleransi tersebut dibutuhkan untuk melangsungkan kehidupan pada masyarakat yang heterogen. Contoh dari nilai dan norma baru tersebut adalah toleransi. Contoh dari toleransi tersebut adalah saling menghargai, mengakui perbedaan, dan membantu serta tidak memandang rendah kelompok lain. Nah, toleransi inilah yang menjadi nilai dan norma baru yang muncul pada masyarakat heterogen dan mendorong kehidupan yang lebih baik. Contohnya pada masyarakat Indonesia yang heterogen yang terdiri dari berbagai latar belakang yang berbeda, dan setiap anggota masyarakat memiliki pandangan yang berbeda. Dengan adanya keberagaman, setiap orang bebas berekspresi dan menyampaikan pendapatnya di muka publik, tentunya sesuai dengan ketentuan dan pengetahuan yang tidak merugikan siapapun ya. Dampak positif yang kedua adalah mudahnya memenuhi kebutuhan. Salah satu ciri dari masyarakat heterogen yang sudah kita pelajari adalah memiliki profesi yang beragam. Semakin beragam masyarakatnya, maka kebutuhannya semakin kompleks juga teman-teman. Contohnya, ketika misalnya kalian ingin makan ikan, di pasar sudah tersedia berbagai macam ikan. Karena ada yang berprofesi sebagai penangkap ikan atau nelayan yang kemudian menjual hasil tangkapannya ke pedagang yang ada di pasar. Atau misalnya ketika kalian sakit mata, kalian perlu ke rumah sakit untuk mengobati sakitnya. Nah, di rumah sakit terdapat dokter spesialis mata yang akan khusus menangani dan berpengalaman mengobati sakit mata kalian. Beragamnya profesi di berbagai bidang dapat menghasilkan penemuan atau pengembangan baru yang mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Dampak positif yang ketiga adalah tingginya kesadaran politik. Setiap kelompok memiliki kepentingan untuk menyuarakan aspirasi kelompoknya, yang membuat partisipasi politik masyarakat semakin tinggi pula. Hal tersebut bisa kita lihat dari fenomena adanya perwakilan dari kelompok minoritas yang berani mencalonkan diri menjadi pejabat publik, atau putra daerah yang berjuang di ranah politik untuk berjuang demi kepentingan kelompoknya atau masyarakat di daerahnya. Seseorang yang terjun di politik biasanya punya kesadaran untuk membela kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara umum atau kelompoknya sendiri. Itulah yang jadi motif utama mereka terjun ke dunia politik. Yang keempat, dampak positifnya adalah diferensiasi struktural pada masyarakat heterogen. Artinya, segala perbedaan di masyarakat bisa jadi keunikan, kekayaan, dan ciri khas dari masyarakat heterogen tersebut. Yang kelima, masyarakat Indonesia yang beragam bisa jadi daya tarik wisata dan tempat mempelajari keberagaman budaya. Itulah yang bisa jadi dampak positif bagi kita sebagai masyarakat heterogen yang memiliki keberagaman dalam masyarakatnya. Nah, yang kelima
Atau yang terakhir, dampak positifnya adalah perlindungan terhadap keberagaman. Nah, ini berkaitan dengan dampak positif yang pertama tadi, yaitu muncul nilai dan norma baru seperti toleransi. Dengan adanya toleransi, keberagaman masyarakat heterogen berusaha untuk dilindungi. Kenapa? Karena yang pertama, perlunya melindungi keberagaman itu karena kekayaan budaya bangsa dan sarana mengenal karakteristik setiap budaya. Kedua, karena setiap masyarakat berhak menjalankan kepercayaan dan tradisi yang dianut. Yang ketiga, karena masyarakat memiliki kebebasan berekspresi dalam memilih profesi yang diminati atau diinginkan. Nah, perlindungan ini pun dibuktikan dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan berasaskan toleransi, keberagaman, kelokalan, dan gotong royong. Selain dampak positif, heterogenitas juga dapat menimbulkan dampak negatif. Ketika dampak-dampak positif yang tadi kita bahas tidak berjalan dengan baik. Misalnya saja ketika tidak ada toleransi dan perlindungan terhadap keberagaman, maka akan menimbulkan dampak-dampak negatif seperti yang pertama, perpecahan dan permusuhan. Ketika ada etnosentrisme, yaitu sikap atau pandangan atas dasar budaya atau kelompok sendiri dan memandang rendah budaya kelompok orang lain, misalnya contoh kasusnya misalnya Dini yang berasal dari suku X kerap kesal dan tidak suka ketika berinteraksi dengan Yeni dari suku Y yang biasanya jika berbicara dianggap tidak sopan karena nadanya terlalu tinggi. Dini beranggapan bahwa Yeni harus berbicara dengan lemah lembut jika bicara dengan orang lain, sesuai dengan adat istiadat yang dianut oleh Dini. Nah, kondisi tersebut menunjukkan sikap etnosentrisme karena dapat menimbulkan perpecahan dan permusuhan pada masyarakat yang heterogen. Nah, kita perlu bedakan ya konflik sebagai ciri heterogenitas masyarakat dan konflik sebagai dampak negatif dari heterogenitas masyarakat. Konflik sebagai ciri heterogenitas masyarakat terjadi karena perbedaan pendapat atau kepentingan yang beragam, sedangkan konflik sebagai dampak negatif heterogenitas masyarakat dapat menimbulkan perpecahan dan permusuhan yang merupakan akibat keberagaman. Dampak yang kedua adalah diskriminasi pada kelompok tertentu. Diskriminasi maksudnya adalah pemisahan secara sengaja yang terjadi ketika ada dominasi dan penguasaan atas kelompok tertentu. Contohnya, diskriminasi pada kelompok LGBT. Kelompok ini mulai eksis ketika ada kebebasan untuk berekspresi sesuai dengan nilai yang muncul, yaitu toleransi. Tapi eksistensi kelompok ini masih mendapat penolakan dari beberapa pihak, sehingga sering mendapatkan diskriminasi dari lingkungan sekitarnya. Diskriminasi juga pernah terjadi teman-teman pada masa penjajahan Belanda yang terjadi di masyarakat Indonesia. Pada saat itu diskriminasinya terjadi pada bidang pendidikan, di mana Belanda membeda-bedakan sekolah-sekolah bagi masyarakat yang ada di Indonesia. Sekolah bagi masyarakat Eropa, masyarakat Timur Asing, dan masyarakat bagi pribumi atau masyarakat Indonesia. Sekolah bagi masyarakat pribumi pun dibedakan, hanya bagi orang-orang yang keturunan bangsawan saja yang boleh bersekolah. Itu adalah bentuk diskriminasi yang dialami oleh masyarakat Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Yang ketiga adalah solidaritas yang renggang. Ini bermakna bahwa perasaan senasib, perasaan persatuan, dan perasaan setia kawan semakin berkurang dalam masyarakat yang heterogen. Hal ini bisa terjadi karena ada kelompok yang dirugikan, ada kelompok yang diperlakukan tidak adil, dan ada perbedaan kepentingan atau tujuan.
sehingga tidak ada lagi perasaan senasib dan persatuan tadi, teman-teman. Nah, dari berbagai dampak negatif yang dapat terjadi pada masyarakat yang heterogen, maka diperlukan berbagai sikap untuk menghadapi hal tersebut, seperti sikap toleransi, sikap menghargai dan mengakui perbedaan latar belakang orang lain, sikap untuk mampu bekerja sama, dan sikap peduli terhadap keadaan sekitar. Dengan sikap-sikap tersebut, maka kita bisa mencegah atau meminimalisir konflik tersebut atau konflik sosial. Nah, itu saja yang dapat kita bahas mengenai dampak positif dan negatif dari heterogenitas sosial. Terima kasih untuk perhatian teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya.